One, two, three, four. Muka lu jontor. Jadi gimana Pot rumah Mak Iem yang mau roboh? Alhamdulillah ada warga dermawan kekumpul sumbangan 10 juta buat bantu benerin rumah Mak Iem. Walau nggak bisa ngebagusin, tapi udah ketolong jadi nggak roboh. Untung gercep ada yang ngumpulin donasi 10 juta buat nolong Mak Iem. Alah, baru 10 juta aja udah sok paling-paling. Yang bantu orang susah lebih dari itu juga banyak. Bantu 100 juta juga ada. Baru bantu 10 juta udah sok paling-paling. Oh, terus jalan desa lubangnya kan dalam-dalam. Kemarin saya lihat udah ditutup adonan semen diratain. Siapa yang nutup itu? Kasih tahu Yun. Itu Haji Sulam Pak RT. Sebelumnya ada warga lewat kejeglong motornya rubuh. Dibawa puskesmas tuh kakinya luka. Karena takut ada korban lain. Haji Sulam kasihan terus inisiatif beli semen sendiri diratain. Wah, bisa habis belasan juta itu. Jalan panjang 500 meter. Ya, Haji Sulam kan orangnya peduli sosial. Alah, baru nyumbang semen berapa sak udah sok paling-paling. Yang pernah benerin jalan 2 km pakai aspal uang sendiri juga ada. Cuma perkara semen berapa sak udah sok paling-paling. Siapa sih dia? Au, dari duduknya kayaknya DDM. Apa tuh? Dewan duduknya miring. Apa Bu? Teriak-teriak kayak lagi dikejar babi. Teriak gembira nih saya. Habis menang togel kali ya Bu ya. Laporin polisi Pot. Halo kantor polisi, ada warga kita main togel nih. Kagak main togel gue, makanya dengerin dulu. Orang datang ditanya dulu kek, main tuduh aja main togel. Mana langsung lapor polisi. Halo kantor polisi, nggak jadi. Terus kenapa Mama Wahyu lari teriak-teriak? Saya lagi seneng ini. Anak saya Wahyu akhirnya bikin saya bangga. Tadi pagi di sekolah ada ulangan. Terus si Wahyu dapat nilai 8. Nih lihat. Wah, widih. Lah gue sebagai tetangganya ikut bangga. Kalau mau belajar bisa pinter juga itu bocah. Pertama kalinya Pot. Alah, baru dapat nilai 8 udah sok paling-paling. Yang dapat 9, 10 juga banyak. Orang tuanya biasa aja. Gak dikasih lihat ke tetangga-tetangga. Cuma nilai 8 aja udah sok paling-paling. Udah mah ngasih lihat Bang Pot semuanya. Wahyu keren kan mah? Kalau belajar bisa juga dapat nilai bagus. Kok Mama diam aja? Reaksinya datar, kayak orang nonton konser nahan berak. Perasaan tadi seneng banget. Banyak anak yang dapat 9, 10 orang tuanya biasa aja. Cuma dapat 8 gak usah sok paling-paling. Lah, tadi seneng banget. Kok sekarang jadi nggak ada apresiasi? Babak siapa sih? Pulang sana loh, jangan di sini. Kamu siapa? Saya RT di sini. Alah, baru jadi RT aja udah sok paling-paling. Jabatan gak seberapa. Yang RW, lurah, camat, anggota DPR banyak. Biasa aja gak ada yang sok ngusir saya. Cuma jadi RT udah sok paling-paling. Ini siapa sih yang bawa dia ke sini? Lah, bukannya tadi bareng Pak RT? Sumpah Pot, saya nggak kenal. Saya buka pintu tadi tahu-tahu ikut masuk. Lah, lu kenal dia Jun? Kagak. Luran? Kagak. Bapak sama siapa kesini? Nih, saya ceritain. Sebelum cerita, ada waterpass nggak sih Jun? Buat apa Pot? Buat ngelurusin itu, pundaknya miring. Ye, saya emang gini, Mas. Kalau jalan saya juga gini. Tapi lurus bisa kan? Bisa. Tapi enak begini. Lah, kalau gue lihat-lihat nih ya, dari penampilannya kayaknya dia bukan orang sembarangan. Tapi mulutnya sembarangan. Sudah, kita ngobrol pelan-pelan. Nggak usah pakai urat. Emang bayi ada tuyul? Wahyu itu, Wahyu. Oh, Wahyu. Ngomong apa ke Mama Wahyu? Berangkat seneng ceria, pulang-pulangnya mukanya suram. Kayak Pak RT kalah sabung ayam. Ya. Sini biar aku jelasin. Aku nggak mau dijelasin Tante Siti. Rani. Tante Rani. Aku nggak mau dijelasin Tante Rani. Aku mau yang jelasin Om Pot. Jelasin Pot. Nih, Paham? Kagak. Makanya gue aja yang jelasin. Jadi gini Wahyu, tadi tuh Mama Wahyu kesini ngasih tahu nilai ulangan Wahyu dapat 8 kan? Nah, stop. Kenapa? Lebih enak dijelasin Bang Pot. Sini Pot, lu jelasin lagi. Paham memang? Kagak. Ya makanya gue aja yang jelasin. udah Wahyu. Intinya tuh tadi Mama Wahyu perasaannya dipatahin sama omongan bapak-bapak di sana. Dasar RT biadab. Bukan saya Wahyu. Ini nih yang ngomong tadi nih. Lo main tuduh Pak RT aja bocil pitak, main tolak pinggang nuduh Pak RT. Untung bocil lu. Coba kalau bocah gede. Mau diapain Pak RT? Saya sentil jakunnya. Lah, dikata Wahyu belum punya jakun kali. Emang udah punya? Punya. Mana? Nih.
Itu bukan jakun. Yang bulat-bulat nonjol kan? Iya, tapi itu bukan jakun. Ini apa? Biji. Dah, sabar. Namanya juga bocil. Kau tahu bang yang di dalam rumah siapa? Yang pundaknya miring kayak prosotan TK? Gak tahu, bapaknya Pak RT kali. Mukanya lebih tua Pak RT bang. Masa dia bapaknya? Bul, Pak RT dari lahir mukanya udah kayak gitu. Jelek kumisan. Begitu keluar, nangis. Orang tuanya ikut nangis. Dok, gak bisa diedit dulu ini sebelum lahir? Batuk Pak Haji. Bersin. Itu bersin. Ada yang gibahin saya apa ya? Ya udah pasti ada. Semua warga di sini kalau ngumpul pasti kan ngomongin Pak RT. Dikira kita warga guyup rukun suka ngobrol karena apa? Ya karena tiap kumpul gibahin elu. Sialan lu Pot. Lah emang fakta. Jalo, di ruang podcast lagi banyak orang. Kau nggak sediain minum? Alah, ntar kalau haus juga ngambil sendiri di bak mandi. Tuh haus nih saya. Ada air nggak Pot? Ada noh di bak mandi. Minta airnya ya. Ambil aja pakai gayung lope. Wah, kabur itu orang tua. Nahan haus doang nggak bisa. Pasti bulan puasa bolong-bolong ya. Nih contoh Wahyu. Tahun kemarin bolongnya cuma 2 kali. Itu juga gara-gara Wahyu sakit. 28 hari tuntas tas. Dari subuh sampai maghrib. Widih, keren. Iya dong. Alah, baru bisa puasa 28 hari aja udah sok paling-paling. Anak lain yang tuntas 30 hari aja banyak. Diem-diem aja nggak dipamerin. Ini cuma 28 hari udah sok paling-paling. Yuk, jangan nangis yuk, please, jangan nangis. Udah, biarin aja kalau emang mau nangis. Dia kalau nangis suka lari-lari sambil berak, belepotan kemana-mana. Yuk, jangan nangis yuk. Please, jangan nangis. Nggak apa-apa yuk, nangis aja. Nanti kalau belepotan Jun yang ngelap. Jangan nangis, Wahyu. Kalau nangis gue tampol lu. Malah tambah nangis, bogeng. Lah iya ya. Ini siapa sih Om? Mulutnya pedes. Tahu dari mana mulutnya pedes? Itu dikaretin 2. Pak, saya nggak tahu Bapak siapa. Panggil aja Mawar. Gini ya Mawar, dengerin. Kok jadi mawar? Shh, diam. Donat aja apa topi? Wah, malah jadi gift TikTok, Ran. Diam. Makhluk terkuat di bumi udah ngegas. Dengerin nih, Om. Diam. Wah, Tante Rani kalau marah serem ya. Matanya melotot kayak kodok. Diam. Semuanya diam. Nyuruh orang pada diem kentut lu. Udah hening perut. Kayaknya gue mules Put. Tadi pagi nyambel. BAB dulu kali ya. Baru nyambel dikit udah sok paling-paling. Sok paling mules. Yang makan cabai banyak nyambel sampai tumpah-tumpah biasa aja. Cuma makan sambel dikit udah sok paling-paling. Om ini siapa sih? Nih gue ceritain. Ini yuk yang dari tadi ngomenin pencapaian orang. Mama Wahyu tadi kesini sharing nilai ulangan Wahyu 8. Kita semua udah miss tuh. Itu musuh Satria Baja Hitam ngomong. Baru nilai 8 udah sok paling-paling. Yang nilainya lebih tinggi 9, 10 banyak. Pada diem-diem aja nggak merasa sok. Cuma nilai 8 udah sok paling-paling. Itu Mama Wahyu dari muka seneng langsung datar pulang. Ini biang koreknya. Biang kerok. Mama Wahyu tadinya seneng sama nilai Wahyu jadi cuek. Aku pukuli kau. Jangan. Lepasin Om, biar Wahyu selesain ini secara betina. Jantan bodoh. Tapi omongan saya kan bener. Sebelah mana saya yang salah coba? Jangan hanya karena sudah melakukan hal yang kecil terus jadi sombong. Jadi merasa sok paling-paling. Baru nyumbang semen 1 sak udah wah. Orang lain yang nyumbang ratusan sak kalem aja. Lah, logikanya kok begitu? Gini ya, bukan masalah bener apa kagak omongan situ. Yang bener belum tentu baik, yang baik belum tentu bener. Cakep, bukan lagi pantun. Lanjutin Om. Situ mau ngeklaim yang diomongin situ bener. Oke lah, fine. Anggap aja omongan situ bener. Tapi menurut saya omongan situ nggak baik. Kenapa? Namanya hidup harus saling menghormati dan menghargai. Kemampuan orang masing-masing beda. Ada yang mampu 1 sak, ada yang mampu ratusan sak. Tapi poinnya bukan di jumlah nominal. Ada yang gampang dapat nilai 9, ada yang susah dapat 8. Ya udah, intinya mah dalam hidup sekecil apapun pencapaian orang itu patut diapresiasi, bukan diremehkan. Penggunaan kata sok paling-paling dan cuma itu cenderung merendahkan dan meremehkan pencapaian orang lain. Buat situ ada orang nyumbang 10 miliar berasa remeh dibanding sama negara yang nyumbang triliunan. Pot, kok ke situ Pot? Cara mikirnya jangan gitu bos. Orang donasi mandiri itu kepedulian sosial. Negara bantu triliunan itu kewajiban. Lagian Tuhan nggak menilai dari besar nominal. Ada orang punya duit 10 miliar. Dia sedekah 100.000 masukin kotak amal. Ada abang becak cuma punya duit 20.000. Dia sedekah 10.000 masukin kotak amal. Keren mana? Yang 100.000 lebih banyak. Keren abang becak lah. Biar dikata 10.000 tapi dia sedekah 50% dari hartanya. Pertanyaannya itu orang kaya punya duit 10 miliar berani kagak sedekahin 50% harta dia? Tuh
Tuh, dengerin. Tuh, dengerin. Makanya mas saya bilang, sekecil apapun pencapaian orang, alangkah baiknya diapresiasi. Sok paling-paling, cuma itu kata-kata yang melukai hati karena terkesan meremehkan. Lu pola pikir bijak begini tahu dari mana, Pot? Nonton ceramah di YouTube. Halah, baru nonton ceramah YouTube udah sok paling-paling. Belajar tuh di sekolah, di pesantren. Cuma belajar dari YouTube udah sok paling-paling. Wahyu, mau dibawa kemana? Wahyu udah nggak kuat. Wah. Tolong, saya nyangkut di bulan. Tolong balikin saya. Balikin. Alah, baru nyangkut di bulan udah sok paling-paling. Berasa paling menderita. Cuma nyangkut di bulan. Gak usah sok paling-paling.